ditunjuk satu persatu, lalu ditembak di tempat. Kisah-kisah legenda Nusantara yang belum kamu tahu. Kisah perjuangan, kesetiaan, kemakmuran dan pengkhianatan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha kembali menguasai wilayah bekas jajahan. Di Sulawesi Selatan, muncul perlawanan rakyat terhadap kembalinya kekuasaan kolonial. Belanda menilai wilayah ini tidak stabil dan menyebut para pejuang sebagai ekstremis bersenjata. Untuk menumpas perlawanan tersebut, Belanda mengirim satuan khusus bernama Depot Speciale Troepen, dipimpin oleh seorang perwira, Captain Raymond Pierre Paul Westerling. Westerling adalah perwira Belanda berdarah Turki Yunani. Ia dikenal disiplin, dingin, dan percaya bahwa ketakutan adalah senjata paling efektif untuk mengendalikan rakyat. Dalam laporannya, Westerling menyebut metodenya sebagai counter-terror operations, operasi balasan terhadap teror. Namun di lapangan, metode itu berarti eksekusi cepat tanpa pengadilan. Operasi Westerling dilakukan dengan pola yang sama. Di banyak desa, pasukan Belanda datang saat subuh. Desa dicepung, seluruh penduduk laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak dipaksa berkumpul di lapangan terbuka. Westerling atau anak buahnya akan menunjuk beberapa orang, seringkali berdasarkan tuduhan sepihak atau informasi tanpa bukti. Orang-orang yang ditunjuk langsung dieksekusi di depan warga. Tidak ada penyelidikan, tidak ada pembelaan. Tujuannya satu, membuat desa lain takut. Bahkan sebelum pasukan datang, jumlah korban pembantaian Westerling hingga hari ini masih diperdebatkan. Catatan resmi Belanda menyebut sekitar 3.000 korban jiwa. Namun, sumber Indonesia dan peneliti independen memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar, antara 10.000 hingga 40.000 orang. Banyak desa kehilangan hampir seluruh laki-laki dewasanya. Banyak korban tidak pernah dicatat namanya, tidak dimakamkan secara layak, dan tidak pernah mendapat pengakuan resmi. Westerling sendiri tidak pernah mengakui tindakannya sebagai kejahatan. Ia mengklaim bahwa semua eksekusi dilakukan terhadap teroris. Pemerintah Belanda selama puluhan tahun menolak menyebut peristiwa ini sebagai pembantaian. Tidak ada pengadilan internasional, tidak ada hukuman. Westerling hidup bebas hingga wafat pada tahun ke-1987. Pembantaian Westerling mengingatkan kita bahwa kekerasan kolonial tidak selalu terjadi di medan perang. Kadang, ia datang diam-diam ke desa-desa kecil dan meninggalkan sunyi yang panjang. Mengingat tragedi ini bukan untuk menyalahkan kebencian, tetapi agar sejarah tidak kembali mengulang dirinya dalam bentuk yang lain.